Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk pada bagian penghujung bab kedua, reaksi redoks dan sel elektrokimia. Nah, kita akan mulai ya untuk mencoba mengerjakan latihan soal akhir bab pada halaman 97. Yang pertama, di situ kita diminta untuk membuat penyetaraan reaksi ya. Persamaan reaksi kita diminta untuk menyetarakan. Kita coba nomor 1. Cr O4 OH4. Aduh, saya ulangi aja. Cr OH4 min plus Na2 O2 menjadi CrO4 2 min plus Na positif plus OH negatif plus H2O. Nah, sebenarnya masalah OH min dengan H2O ini bisa diurus di bagian belakang ya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ini. Pertama ada pastikan unsur utamanya Cr yang mengalami oksidasi atau reduksi dan juga N2. Na maksud saya. Nah, ini Na-nya ada 2, saya setarakan di sini 2. Nah, ini bilog Cr di sini adalah kita lihat jadi BOCr ditambah 4 kali BOO ditambah 4 kali BOH itu sama dengan min 1. BOCr itu kan sama dengan 4 kali min 2 ditambah 4 kali 1 sama dengan min 1. BOCr sama dengan, nah ini min 2, ini kan pindah ke kanan, min 1 berarti min 4 plus 8 ya kan. Nah, berarti BO nya berapa? Sama dengan positif 3, berarti ini positif 3. Nah, kemudian Na-nya kan jelas di sini karena O itu kan min 2 ya. BO min 2 kan min 2. Berarti ini positif 2. Positif 2, kalau di sini adalah positif 1. Nah, kalau di sini positif berapa? 2 min. O itu kan min 2. Min 2 pindah ke kanan itu kan jadi seperti ini. Saya tulis di lain tempat. Nah, BOCr ditambah 4 kali BOO sama dengan min 2. BOCr ditambah 4 kali min 2 seperti ini. BOCr sama dengan min 2 plus 8 ya kan. Min 2 plus 8 sama dengan plus 6. Nah, ini berarti plus 6 ya kan, untuk bilognya. Nah, maka kita bisa tuliskan masing-masing unsur yang mengalami perubahan. Nah, di sini berubah menjadi, kalau ini kan jelas positif 3 ya kan, positif 3. Ini Cr-nya jadi positif 6, berarti berapa? Naik 3. Naik 3. Kemudian yang sebelah sini Na-nya di sini ada 2, berarti kan positif 4. Ini Na-nya cuman ini Na-nya 2 ya. Positif 2. Ya kan? Berarti positif 4 ke positif 2 berarti turun 2. Turun 2. Sekarang kalikan silang. Ini kalikan 2, ini kalikan 3. Saya tulis ulang lagi ya. Ini dikalikan 2 ya, berarti 2 Cr OH 4 min ditambah ini dikalikan 3 Na2 O2 ya kayak gini ya. Kemudian menjadi ini dikalikan 2 CrO4 2 min, kemudian ini dikalikan 3 plus 6 Na plus Na positif. Nah, seperti ini. Dari sini kita yang sebelah kanan kan belum ada H, ya kan? H-nya padahal di sini ada 8. Ya kan?
ada 8. Berarti mestinya kita di sini tambah berapa? Sorry, kok 8 sih? Kali 2 ya. Hanya belakang saja. Kita fokus ke O dulu. O di sini 2 kali 4, 8. Ditambah ini 8 juga ya. 6. Ini O di sini 8, di sini 6. Ini 8 O-nya. Berarti kan kurang 6. Plus 6H2O ya. Ini kan O-nya 8. O sama dengan 8. O sama dengan 6. Ini kan O sama dengan 8. Nah, otomatis kan kurang 6O. Kurang 6O. Iya kan? Nah, makanya ditambah ini. Nah, sekarang di sini sudah ada 6H2O. Nah, di sini kurang berapa? Hanya yang kurang malahan di sini. Ini kan hanya 12. Hanya 12. Berarti di sini masih ada 4. Berarti kita 12 ini 4 kali 2 8. Berarti masih kurang 4H. 2Cr OH min plus 3Na2O2 plus 4H positif akan menjadi 2CrO4 2 negatif plus 6Na positif plus 6H2O. Nah, karena kurang H, kita kan tambahkan H di sini. Ini kan 12H. Ini kan 2 kali 4, 8 ditambah 4, 12. Cocok. Ini sudah setara. Nah, sekarang coba kita tambahkan masing-masing, karena biar tidak dalam bentuk 4H+, kita akan cukup tambahkan OH min. 4 OH min. Iya kan? 4 OH min. Tambahkan. Nah, ini dalam artian apa? Agar ini menjadi H2O gitu loh. Jadi 2Cr OH 4 min plus 3Na2O2 plus 4H2O seperti ini akan menjadi 2CrO4 2 min plus 6Na positif plus 6H2O plus 4OH negatif. Ini ada 4, saya coret dengan sini ya, tinggal 2. Nah, jadi kita bisa menuliskan hasil akhirnya ya, CrOH min 4 plus 3Na2O2 akan menjadi 2CrO4 2 negatif plus 6Na positif plus 2H2O plus 4OH negatif. Selesai. Nah, maka nilai B adalah, kita hanya diminta untuk mencari nilai B ya. B-nya adalah 3 di situ. Selesai. Selanjutnya, dari perubahan berikut ini yang terjadi perpindahan sebanyak 5 elektron adalah, kita lihat, kita berarti mesti identifikasi satu persatu. Pertama, Mn O4 min menjadi Mn2 positif. Nah, ini kan jelas BOMN sama ditambah dengan 4 kali min 2 sama dengan min 1. BOMN sama dengan min 1 plus 8 sama dengan min 7. Nah, min 7 ke 2 positif. Perpindahan sebanyak 2 elektron. Benar tidak? Benar ternyata. Iya kan? Dari kok min 7 toh? Ini min 1 plus 8 kan plus. Nah, kan jelas ini adalah turun 5 atau perpindahan 2 elektron. Berarti jelas A itu jawabannya. Kita nggak usah panjang lebar. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga kita mesti setarakan ya, tapi ini tidak perlu dioret-oret, kita cukup melihat saja manakah yang antara ruas kiri dengan ruas kanan itu jumlahnya yang sama. Itu yang mana? Cu
O-nya 3, ininya O-nya 3 juga, H-nya 2 ya. Kemudian 2 min, 2 plus ini tidak setara, muatannya tidak setara ya. ASO2 ditambah 4, O-nya 6, ini O-nya 4 tambah 2 setara, BR2 benar, H-nya 4 benar. Nah, coba muatannya. Muatannya min 1 sama 4 min, berarti min 5. Ini 2 min sama min 3. Nah, setara muatannya. Ya. Yang A kan sudah setara muatannya. Yang B itu sudah setara muatannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang keempat, jika ion besi dioksidasi dengan ion dikromat dalam suasana asam dengan reaksi seperti ini, maka setiap 1 mol ion dikromat akan dapat mengoksidasi ion besi 2 sebanyak. Nah, ini juga sama seperti halnya tadi. Kita bisa setarakan ya. Waduh, sinar mataharinya udah kelihatan. Sampai nembus ke sini. Nah, kita mulai ya. Di situ ada Fe positif, Fe2 positif, Fe2 positif ditambah Cr2 O7 2 negatif menjadi Fe3 positif plus Cr3 positif. Nah, seperti ini. Kita akan menyetarakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini. Fe-nya dari 2 plus ke 3 plus, berarti kan naik 1. Tulis saja seperti ini. Naik 1. Kemudian Cr-nya. Ya. Cr-nya ini 2, berarti ini juga harus kita kasih 2 dulu. Nah, 2. Berarti Cr di sebelah sini itu kan kita bisa menghitung bahwa Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. Cr sama dengan min 2 plus 14. Cr sama dengan plus 12. Ya kan? Berarti ini plus 12. Kemudian ini jadi plus 6. Nah, berarti apa? Turun 6. Nah, turun 6. Nah, ini tinggal kalikan silang. Ini kali 1, ini kali 6. Sedemikian hingga kita bisa tulis Fe2 positif kali 6 ya. 6 Fe2 positif plus Cr2O7 2 negatif akan menjadi 6 Fe3 positif plus 2 Cr3 positif. Nah, permasalahannya yang kiri ada O-nya, yang kanan tidak ada O-nya. O di kiri 7, tinggal tambahkan 7H2O. 7H2O. Sebelah kiri kurang H-nya. Iya kan? Padahal di sini hanya ada H itu sama dengan 14. Berarti kiri nanti tinggal tambahkan 14H. 6 Fe2 positif plus Cr2 O7 2 negatif plus 14H. H positif akan menjadi 6 Fe3 positif plus 2 Cr3 positif plus 7H2O. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah elektron yang diperlukan untuk menyetarakan ini ya. Ion mol dikromat itu ini ya. Dikromat. Ion besi 2, besi 2-nya ini. Nah, berarti NFe2 positif sama dengan koefisien Fe2 positif dibagi dengan koefisien Fe2 positif, koefisien Cr2O7 2 negatif, karena dikromatnya ini kali 1 mol. Nah, seperti ini sama dengan koefisien Fe-nya adalah 6/1 kali 1 sama dengan 6 mol. Ada di sini.
Oke, selesai ya. Ini silahkan diperhatikan mengenai langkah-langkahnya ya. Jangan sampai lupa. Kemudian yang nomor kelima. Nomor kelima, 1 sampai dengan 10 dominan, 1 sampai dengan berapa ini? 6 dominan penyetaraan reaksi ya di sini. Nomor 5. I2 ditambah IO3 min. Nah, ini kan mestinya pertama adalah disamakan jadi 2 di sini. Ini biloknya adalah 0. Nah, ini I ditambah 3 kali min 2 sama dengan min 1. I sama dengan min 1. Ini kan min 6 plus 6 sama dengan plus 5. Berarti ini plus 5. Ya kan? Nah, karena plus 5 ya, berarti sama saja berapa? Naik 5 ya. Naik 5. Ya, naik 5. Tapi kita tidak menyetarakan karena ini hanya satu unsur saja. Kita hanya sebatas elektron yang diperlukan untuk menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Nah, mula-mula ini kan kurang O. O-nya kan di kiri, di kanan ada 6. Di kiri kan nggak ada, berarti tambahkan H2O. Tambah H2O sebanyak 6. Akan menjadi 2IO3 min. Oke, selanjutnya ini ada 6H. 6 kiri ada 6H, di sini nggak ada. 6 kali 2 maksudnya ada 12. Ada H12. Kiri nggak ada, berarti tambahkan I2 ditambah 6H2O menjadi 2IO3 min plus 12H positif. Seperti ini. Kemudian I2, karena ini ada 12H positif ya, berarti kita cukup tambahkan kiri dan kanan dengan OH negatif. OH negatif. OH negatif. Berapa? 12. Nah, saya tambahkan menjadi I2 ditambah dengan berapa? 6H2O ditambah 12OH negatif menjadi 2IO3 min plus 12H2O. Ini kan bisa hilang. Dapat 6. Berarti I2 ditambah 12OH negatif akan menjadi 2IO3 min plus 6H2O. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 12 min. Min 12. Ini ada min 2. Nah, otomatis biar sama, itu kan sini tambahkan 10E. Ya kan? Nah, berarti reaksi terakhirnya adalah I2 ditambah 12OH negatif akan menjadi 2IO3 negatif plus 6H2O ditambah 10E. Seperti itu. Oke, gitu. Sampai sini dulu ya. Wah, udah 18 menit. Majul ada perlu sebentar. Paling tidak lebih dari 5 menit.
Oke, balik lagi ya ke nomor ke-6. Perhatikan persamaan reaksi belum setara. Berikut H2SO4 plus HI akan menjadi H2S ditambah I2 ditambah H2O. Nah, kita bisa setarakan langkahnya sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya ya. H2SO4 plus HI menjadi H2S plus I2 plus H2O. Nah, mestinya ini I-nya kan negatif 1 ya, jadi 0. Kemudian ini S-nya ini kan O-nya kan min 2. Min 2 kali 4 itu sama saja min 8, ditambah 2 berarti min 6. Berarti ini positif 6 ini. Positif 6 S-nya. Sedangkan ini S-nya adalah negatif 2. Kita tulis dulu. Ini positif 6 ke min 2 berarti naik 8. Kemudian yang ini untuk yang I. Nah, ini adalah bukan, iya ini naik ya. Ini min 1. Ya Allah, ini positif 6 ke ini bukannya naik, turun. Kalau ini min 1 ke 0 itu adalah naik 1. Nah, kalikan silang. Kalikan 1, kalikan 8. Hasilnya H2SO4 ya, ditambah dengan 8HI akan menjadi H2S ditambah 8I2 ditambah 8H2O. Loh, 8-nya tidak ya. Nah, seperti ini terlebih dahulu. Dari sini unsur-unsur yang mengalami oksidasi maupun reduksi ya, itu sudah setara. Sebentar. Ini Pak Jul salah ini. Pak Jul salah ini. Ini kan mestinya disetarakan dulu ya. Ini 2. Berarti kan ini min 2. Min 2 berarti naiknya 2. Dari min 2 ke 0 kan naiknya 2. Ini berarti dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 ya. Berarti 2H2. Sebentar. Ini naik 2. Kemudian ini dikalikan 4. Ini kalikan 1, benar. Nah, 8 kali 1 kan sama dengan 2 kali 4. Iya kan? 8 kali 1 itu sama dengan 2 kali 4. Kan sama-sama 8 ya. Nah, sudah. Berarti ini dikalikan 1, ini 1. Ini kalikan 4, ini kali 4. Ya. Berarti 8 HI sudah benar. Kemudian ini 4. Nah, ini 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat mengenai O-nya. O yang sebelah kiri itu ada berapa ini? Oh, sorry, bukan O ya. Kita lihat H-nya. Ini 2, ini 8. Berarti kan 10. Ini sudah ada 2. Ya kan? Sudah ada 2, biar setara berapa? Ini 4. Nah, berarti persamaannya jadi H2SO4 plus 8HI menjadi H2S plus 4I2 plus 4H2O. Seperti ini. Ini sudah setara. Ternyata O-nya ini udah 4, ini 4. Sudah setara. Nah, yang ditanyakan adalah 1 mol asam sulfat. Ini 1 mol.
dapat mengoksidasi hidrogen iodida. Nah, ini berapa? Nah, ini kan perbandingannya 1:8. Kalau sini 1 mol, nah otomatis di sini kan juga 28 mol. Seperti itu. Kan perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi yang setara. Seperti itu. Oke, clear ya. Yang nomor ke-6. Selanjutnya, terus yang nomor selanjutnya yaitu yang nomor 7. Kita lihat di sini. Apabila elektroda Na dipasangkan dengan elektroda Pb menjadi sel elektrokimia, maka pernyataan berikut yang tidak tepat adalah anodanya Na dan katodanya Pb. Benar ya, anoda itu kan yang paling negatif. Negatifnya ini kan, ini paling negatif ini. Ini paling positif. Nah, benar. Kemudian yang B, elektrode Na akan larut di anoda. Na ada di anoda. Benar. Elektrosel yang terjadi E-sel ya adalah 5,29. Nah, kita lihat di sini. Yang paling positif E-sel itu kan sama saja katoda dikurangi anoda. Ya kan? Ini catatannya masih Pak Jul simpan ini. E0 sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Nah, padahal tadi dikatakan katodanya adalah Pb. Berarti E0 sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E katodanya berapa? E katodanya min 0,13 dikurangi min 271 ya, sama dengan min 0,13 plus 2,71 sama dengan berapa? Sama dengan positif 1,58. Nah, ini berarti salah. Seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah misalkan ada seperti ini ya, kalian lihat, tentukan dulu manakah yang lebih positif, manakah yang lebih negatif. Kalau yang lebih positif kayak ini. Kalau lebih positif dia bersifat sebagai katoda. Seperti itu ya. Lanjut ke yang nomor ke-8. Nah, berdasarkan data tersebut logam yang paling kuat daya oksidasinya adalah, nah ini kita bisa buat mengenai diagramnya ya. Pertama ini Mg ke Ag. Berarti dari sini ini katoda, ini anoda. Ya kan? Ini anoda, ini katoda. Nah, dari satu persamaan reaksi ini kita bisa menyatakan bahwa E0 Ag lebih dari Mg. Jadi yang kanan itu lebih dari yang kiri. Kemudian Ag lebih dari Cd, kadmium. Kemudian Cd lebih dari Mn. Kemudian Ag lebih dari Cu. Nah, maka kita bisa mengurutkan mengenai data grafiknya ya. Pertama di situ ada Ag lebih dari Mg. Berarti mestinya adalah Ag-nya itu di atas. Karena paling besar kan 3,17 volt. Kemudian Ag lebih dari Cd. Itu 1,2. Nah, 1,2 anggaplah di sini.
1,2 volt. Ini Ag, ini CD, ini Mg. Oke, terus dari sini CD lebih dari Mn, CD itu lebih dari Mn, sebanyak CD lebih dari Mn 0,79. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ini adalah Mn. Terus yang pertama Ag lebih dari Cu. Ag lebih dari Cu 0,4. Ya. 0,4 berarti sekitar sini. Nah, ini adalah Cu. Ag, Cu, kadmium, mangan, dan magnesium. Nah, sudah ketemu urutannya. Logam yang paling kuat oksidasinya, adalah, nah, di atas paling kuat oksidasi. Nah, ini sebaliknya, paling kuat reduksi, yang bawah itu. Paling kuat oksidasi Ag, paling kuat reduksi Mg. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, clear ya. Selanjutnya untuk yang nomor ke berapa ini? Ke 9. Nomor ke 9. Coba saya lihat. Nomor 9. Berikut beberapa elektrode yang dapat dikombinasikan menjadi pasangan sel volta. Dari kelima elektrode tersebut yang tidak mungkin menjadi katode adalah, nah, kita ingat dulu bahwa katode itu kan yang mengalami reduksi, atau bisa dikatakan yang paling positif. Nah, yang tidak bisa menjadi katode itu yang mana? Yang paling negatif, ya. Nah, gini, maksudnya gini, katode itu kan muatannya positif, ya kan? Berarti yang mungkin menjadi katode itu yang paling bermuatan positif. Tapi di sini pertanyaannya tidak mungkin. Kalau yang tidak mungkin jadi katode adalah yang negatif. Yang paling negatif siapa? Min 2,34 di antara keseluruhan reaksi ini. Jadi tentunya adalah Mg. Kemudian 10. Di antara logam-logam tersebut yang tidak dapat bereaksi dengan asam encer H positif untuk menghasilkan gas hidrogen adalah, nah, elektrolisis yang tidak menghasilkan gas asam encer H+ untuk menghasilkan gas hidrogen itu tentunya adalah Cu, ya, dan Ag. Cu dan Ag. Benar ya? Logam-logam yang tidak dapat bereaksi dengan asam encer, Cu dan logam Ag. Nah, ini kalian hubungkan dengan jenis-jenis elektroda inert dan tak inert, ya. Coba cari logam apa yang sekiranya tidak menghasilkan gas hidrogen. Itu logam inert atau tak inert dari masing-masing jenisnya. Seperti itu.
Kalau Pak Jul berpendapat yang tidak bisa menghasilkan gas hidrogen adalah Cu dan Ag. Karena yang terhidrolisis ya senyawa unsur dia sendiri, seperti itu. Beda dengan CPTAU. Ya, kalau CPTAU itu yang terhidrolisis adalah air. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian 11 di antara unsur-unsur yang terdapat pada data potensial elektroda tersebut spesies yang mempunyai daya oksidasi paling kuat. Nah, oksidasi paling kuat itu kan berarti anoda. Ya kan? Anoda. Berarti kalau oksidasi paling kuat, spesies yang mempunyai daya oksidasi yang paling kuat adalah, berarti pilihlah yang mengalami ini kan oksidasi reduksi, oksidasi itu reduktor paling kuat. Nah, berarti pilihlah yang paling positif, ya kan? Yang paling positif. Mana yang paling positif? Yang paling positif adalah Cl2. Nah, benar. Oke, benar ya. Berarti yang daya oksidasi paling kuat itu adalah Cl2. Karena dia yang paling mudah tereduksi atau reduktor terkuat. Oksidasi paling kuat, jadi oksidasi paling kuat itu sama dengan paling mudah tereduksi. Nah, paling mudah tereduksi itu adalah yang paling positif. Nah, paling positif siapa? Cl. Berikutnya nomor 12. Di antara persamaan berikut yang berlangsung spontan adalah, nah ini CuCl. Cu dengan Cl. Berarti nulisnya bagaimana ini? Cu, kita lihat terlebih dahulu Cu, ECU, Cu dibanding Cl. Cu nya 0,34 dibanding Cl nya positif 2,71. Nah, berarti kan kurang dari. Karena kurang dari itu kan tidak spontan. Tidak spontan. Kemudian Cu, ini Cu dengan Ag. Cu dengan Ag. Nah, Cu nya 0,34, Ag nya 0,80. 0,3 sama 0,8 berarti kan kurang dari. Ini juga tidak spontan. Kemudian yang C. Nah, yang C itu adalah Ag. Kita ngambilnya dari yang ini ya, yang ada muatannya ya. E0 Ag dengan Mn. Ag nya 0,80 dibanding Mn nya adalah min 1,118. Nah, ini kan lebih dari. Nah, lebih dari. Nah, karena lebih dari itu maka dia spontan. Nah, saya ngambilnya cara ngambilnya kok bisa Cu sama Cl bandingnya. Kemudian ini Cu dengan Ag, Ag dengan Mn. Ambil yang suku, kok bukan suku ya.
Matematika aja. Ambil pada bagian yang muatan kation. Nah, ini contohnya. Cu2 positif, Cu2 positif, Ag2 positif. Berarti yang ini kan nanti E0 Mn dibanding dengan Pb. Ya kan? Mn berapa? Mn-nya min 1,118. Pb-nya adalah min 0,13. Min 1,18 dengan min 0,13 kan jelas kurang dari. Ini juga tidak spontan. Ya kan? Nah, terus yang ini ambil juga Mn-nya. E0 Mn dibanding dengan Cl. Mn-nya min 1,18, Cl-nya adalah 271. Nah, ini kan jelas kurang dari. Ini juga tidak spontan. Seperti itu. Oke, clear ya. Jadi kita mengambil yang di sebelah kirinya ini, kita perbandingannya ini adalah ambil yang muatan kation, atau dengan kata lain bandingkan kation dengan anion. Kation itu yang ada muatannya ini loh, 2 positif, 2 positif. Nah, seperti itu. Oke, clear ya ini ya. Jelas ya kenapa alasannya bisa spontan yang bagian C. Alasannya seperti ini. Oke, selanjutnya yang nomor ke-13. 13. Perhatikan potensial sel berikut. Berdasarkan data tersebut, besar potensial elektrode standar Pb2 positif menjadi Pb adalah, nah, mestinya kita bisa mencari E0AU nya dulu ya. Yang pertama E0 sel, E0 AU dikurangi E0 H positif. Nah, di situ positif 1,50, E0 AU dikurangi 0. Berarti E0 AU 1,50 volt. Nah, sekarang tinggal yang ini. E0 sel, E0 AU dikurangi E0 PB. Nah, E0 sel adalah 1,63, 1,50 min E0 PB. E0 PB 1,50 kurangi 1,63 sama dengan min 0,13 volt. Untuk yang 13. Kemudian yang ke-14. Reaksi yang terjadi pada anoda dari sel kering. Sel kering itu baterai ya. Anoda itu adalah kutub negatif. Nah, kutub negatif itu yang kutub negatif dari baterai itu seng. Nah, pada bagian seng itu mengalami apa? Mengalami oksidasi. Ya kan? Jadi reaksi ini gini. Zn itu ditambahkan dengan OH- H- akan menjadi Zn hidroksida. Zn 2 kali plus 2E. Seperti ini. Atau tulis saja Zn jadi Zn 2 positif plus 2E. Karena ini kalau saya pecahkan jadi Zn plus 2OH-. Kan gini. Nah, ini kan bisa dicoret dengan ini. Berarti Zn menjadi Zn, benar ya, 2 positif. Zn 2 positif plus 2E. Nah, ini riwayatnya. Sebenarnya reaksinya itu yang atas ini reaksinya. Reaksi pada anoda baterai. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 15. Untuk mencegah korosi, logam besi dilapisi dengan logam tembaga atau perak. Kelemahan cara pelapisan ini adalah
Mestinya kalau mengelupas itu pasti teroksidasi. Kalau teroksidasi ya sudah berkarat lagi ya. Jadi kurang tahan lama karena mudah mengelupas. Tembaga atau perak itu bukan rekomendasi sebagai unsur yang untuk melapisi agar tidak korosi ya. Jadi bukan rekomendasi kalau misalkan kita punya logam kemudian agar tidak korosi lapisilah dengan tembaga atau perak. Nah, itu bukan rekomendasi yang baik. Karena apa? Resikonya tembaga dan perak itu dia akan teroksidasi. Kemudian nomor 16 MgCl. Nah, ini leburan ya. Leburan MgCl2 dengan elektroda grafit di katode akan dihasilkan. Nah, di sini MgCl ya. MgCl. Nah, ini kan jadi Mg2 positif plus 2 Cl negatif. Nah, ini kan unsur 2A. Manakala ada unsur 2A, yang tereduksi adalah air. Ya kan? Yang tereduksi air. Apa jadinya? Jadinya adalah H2O akan menjadi H2 plus 2OH-. Seperti ini. Nah, ini 2. Ini kanan muatannya 2- ya. Maka di sini tinggal cukup tambahkan 2E. Seperti ini. Nah, maka di katode akan dihasilkan ini. Gas hidrogen. Di katode akan dihasilkan gas hidrogen. Seperti itu. Lanjut nomor yang ke-17 ya. 2 liter larutan NaNO3 dielektrolisis dalam beberapa waktu jika muatan listrik yang digunakan sebanyak 0,2 Faraday ya, dan volume larutan dianggap tetap. pH larutan di anode adalah, nah kita lihat dulu, yang diketahui adalah F-nya adalah 0,2 farad, volume sama dengan 2 liter. Sebentar, volumenya berapa ini? Oh, benar, 2 liter ya, ini volume 2 liter. Nah, berapa pH? Nah, kita lihat, kita elektrolisis saja Na NO 3 itu kan jadi Na positif plus NO3 negatif. Nah, ini kan golongan berapa? Golongan 1A. Kalau golongan 1A itu maka pada katoda itu yang teroksidasi adalah airnya. Tadi udah saya tulis ya, 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH negatif. Kemudian anoda itu adalah 2H2O akan menjadi O2 plus 4H positif plus 4E. Nah, seperti ini. Nah, yang mengeluarkan pH itu kan yang bagian ini. Ya kan? Masalah urusan pH-nya pada bagian H positifnya. Nah, sedemikian hingga koefisien ini kan kita bisa menghitung mol H positif. Mol H positif sama dengan koefisien H positif
koefisien E dikalikan sebentar. Ini kan sama saja F itu kan sama dengan ini ya, NE sama dengan 0,2 farad F maksudnya. Nah ini kan kita bisa ini koefisien kali mol E atau mol E. Nah seperti ini. Molnya sudah tahu, kita tinggal cari molaritas konsentrasi H. Konsentrasi H positif. Liter. Konsentrasi itu kan mol dibagi volume, 0,2 mol dapat dari sini dibagi 2 liter. 2 liternya volume totalnya, berarti kan sama dengan 0,1 M atau 10 pangkat min 1 M. Maka pH pH-nya 1 ada di situ. Berikutnya nomor 18. Kita bisa hitung reaksi yang terjadi pada anode jika larutan Cr2SO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektrode dari logam kromium adalah, nah kita lihat di sini asam kuat yaitu ya Cr2SO4 itu kan berasal dari asam kuat Cr2SO4. Nah ini kan jadi 2Cr 3 positif plus 3SO4 2 negatif, ya kan, seperti ini. Nah kemudian dielektrolisis dengan menggunakan elektrode kromium. Nah elektrodenya pada anoda yang digunakan bukan elektrode inert itu CPTAU ya. Elektrode yang digunakan dari logam kromiumnya itu sendiri. Nah maka reaksi pada anode adalah yang terjadi dari reaksi kromiumnya. Kita bisa tulis Cr akan menjadi Cr3 positif plus 3 elektron. Nah seperti ini anode. Anode itu kan logikanya dia mengalami oksidasi. Ini ke sini kan dari 0 ke 3 naik. Ya kan? Naik itu kan sama saja oksidasi. Nah, cocok. Oksidasi itu kan pada anoda. Cr jadi Cr3 positif plus 3E. Cr3 plus 3E benar. Apabila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 F dan ArNi sama dengan 59, maka akan didapat logam Ni di katode sebesar, nah kita bisa reaksikan NiSO4 jadi Ni positif, Ni2 positif plus SO4 2 negatif seperti ini. Mol Ni sama dengan mRNi kali, ini gram ya, gram Ni sama dengan mR kali mR atau AR maksud saya kali molnya kali F, berarti gram Ni 59 dibagi Ni, nah ini kan ada 2, berarti dibagi 2 kali F nya berapa? F nya 0,1. Nah ini sama saja
29 ya. 29,5 dikali 0,1 2,95 gram. 2,95 gram ada di situ. Kemudian yang 20, untuk melapisi kunci besi dengan menggunakan logam tembaga dilakukan secara elektrolisis. Rangkaian elektrolisis yang paling tepat adalah, nah, kata kuncinya itu adalah kita mesti memperhatikan pelarut. Pelarutnya itu pasti harus memuat dari logam yang mau dilapisi. Ya. Kunci besi. Bentar. Logam pelarutnya itu pasti memuat salah satu logam yang mau dilapisinya. Nah, yang logam yang mau dilapisi itu kan tembaga. Yang mau dilapisi itu kan kunci yang terbuat dari besi semua. Iya kan? Kunci besi. Sedangkan yang untuk melapisi itu kan tembaga. Nah, pelarutnya mesti mengandung pelapisnya. Pelapisnya tembaga, berarti otomatis larutannya kan CuSO4. Tembaga itu kan cuprum. Tembaga itu Cu. Nah, berarti kalau ini kan nggak mungkin H2SO4, nggak mungkin. Nah, kemungkinannya adalah yang A sama B. Nah, permasalahannya hanya membedakan antara negatif sama positifnya. Iya kan? Nah, pelapisnya itu adalah pelapisnya adalah tembaga. Nah, itu ditempatkan sebagai anoda. Ini anoda itu muatannya positif. Anodanya adalah tembaga. Katoda negatif, yaitu besinya. Karena yang akan berpindah itu kan tembaganya. Tembaganya ini kan nanti berpindah ke mengelilingi besinya ini. Nah, maka kita harus mengatakan bahwa tembaganya itu nanti berlaku sebagai anodanya. Nah, anoda di situ adalah yang positif. Nah, ini katodanya adalah negatif. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. 20 soal ternyata hampir 1 jam. Ini yang membuat lama itu adalah pada permasalahan penyetaraan reaksinya, itu yang membuat lebih lama. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.